Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah psikologi anak remaja. Video kali ini kami kelompok 7 akan membahas materi tentang jenis-jenis krisis perkembangan yang dialami oleh remaja. Seperti biasanya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isma Haradi dan ada rekan saya yang bernama Fadila Nisa Putri, Kamala, dan juga Dewi Novitasari. Baiklah teman-teman, saksikan ya video kami dari awal hingga akhir. Baiklah, perkenalkan, nama saya Husnul Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis penyebab krisis perkembangan yang dialami oleh remaja. Pada masa remaja, pembentukan identitas diri akan cenderung lebih terlihat. Remaja akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologi, dan sosial. Dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Masalah pokok yang dihadapi oleh seorang anak remaja adalah gambaran bagaimana profil dirinya, harga diri, kepastian posisi maupun kedudukan sosial anak remaja dalam lingkungan pergaulan di mana ia berada. Saat remaja mengalami krisis identitas, perilaku yang dicerminkan dapat mengacu pada tindakan-tindakan destruktif. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi krisis perkembangan pada remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi krisis perkembangan pada remaja, salah satunya yang pertama, merasa bahwa dirinya itu selalu diatur. Seringkali remaja itu merasa bahwa banyak sekali aturan-aturan yang ada, dan mereka itu merasa aturan tersebut itu menghambat jati diri mereka. Terkadang juga jati diri mereka itu mengatakan tidak pada semua aturan yang ada. Padahal yang seharusnya remaja tersebut lakukan yaitu mencari nilai kebenaran dari aturan-aturan tersebut dan menyesuaikan pada kadar hak dan kewajiban yang ada pada dirinya dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang remaja. Yang kedua yaitu mengejar penghargaan dari lingkungan. Seringkali lingkungan itu menawarkan pola pikirnya, yaitu yang dinamakan pola pikir lingkungan. Pola pikir ini mempengaruhi jati diri seseorang, apakah seseorang itu menerima atau menolak pola pikir lingkungan tersebut. Dan lebih tepatnya lagi, lingkungan itu sering memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang, dan jika seseorang tersebut gagal dalam menjawab pertanyaan dari lingkungan tersebut, maka seorang individu itu atau remaja tersebut akan mengalami krisis identitas, sehingga yang dia lakukan yaitu dia itu menginginkan pengakuan dari orang lain, sehingga pengakuan orang lain itu lebih penting, dan itulah awal dari pemicu krisis identitas oleh remaja. Ketiga, yaitu memiliki pandangan yang sempit terhadap kehidupan, yaitu hal ini menjadi awal krisis yang sulit dihilangkan. Seringkali kita tuh hanya menerima 3 penggolongan kehidupan, yaitu enak, tidak enak, dan biasa-biasa saja. Walaupun pandangan ini tidak sepenuhnya benar, akan tetapi tolak ukur yang digunakan seseorang yaitu harta. Mencari kebenaran tidak melulu tentang harta. Kita bisa saja menggunakan hati nurani kita dan mencari kebenaran.
salah satunya itu apa saja kebermanfaatan hidup kita. Jadi tidak melulu kehidupan itu mengenai harta, akan tetapi tentang jati diri kita, tentang diri kita itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak, hidup kita sudah bermanfaat atau tidak. Keempat, atau yang terakhir, yaitu stres atau depresi. Dua hal ini merupakan awal pemicu dari krisis identitas pada remaja, karena permasalahan yang berat membuat remaja dapat mengalami krisis identitas yang berdampak pada identitas remaja tersebut, dan muncullah krisis identitas pada remaja. Baiklah, itu penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi krisis perkembangan pada remaja. Usaha-usaha untuk mengatasi terjadinya krisis perkembangan yang dapat dilakukan oleh remaja yaitu 1. Gali diri lebih dalam. Remaja sebaiknya luangkan waktu untuk benar-benar melihat ke dalam diri. Tidak selalu harus memiliki jawabannya sekarang. Yang penting berusaha untuk terus menggali dan mengenal diri sendiri. Yang kedua yaitu pikirkan hal-hal yang membuat bahagia. Remaja harus memulai mencari hal-hal yang bisa membuat diri lebih semangat, contohnya melakukan hobi baru. Yang ketiga yaitu cari dukungan. Dukungan dari orang-orang tercinta akan membuat diri remaja lebih kuat dalam menghadapi perubahan hidup maupun stres. Kata-kata motivasi, pelukan, dan kebersamaan dapat merangsang remaja untuk lebih percaya pada diri sendiri. Baiklah teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi jenis-jenis krisis perkembangan yang dialami oleh remaja. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video kami. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam perkataan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.